Pertama, Mami siapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada jahe 1 luas, lalu yang kedua kemiri 4 biji, selanjutnya bawang merah 10 siung, bawang putih 4 siung, lalu ada ketumbar 1 sendok makan, selanjutnya ada kunyit 2 ruas, lalu serai 2 batang, daun jeruk 4 lembar, dan lengkuas 1 ruas yang udah digeprek, tomat 2 buah, daun bawang 2 batang, dan yang terakhir yaitu ikan tongkol 500 gram atau setengah kilo. Selanjutnya, Mami panaskan minyak goreng. Saatnya menggoreng tongkol yang sudah dimarinasi dengan garam sebelumnya. Agar nggak meletup-letup, Mami kasih taburan tepung terigu di ikannya tersebut. Setelah menggoreng tongkol, saatnya untuk menumis. Sebelumnya pastikan minyak gorengnya sedikit aja ya, cukup untuk menumis, jangan sampai berlebih. Dan setelah itu masukkan semua bahan-bahan yang udah disiapin tadi, kecuali tomat dan daun bawang ya. Lalu diaduk-aduk lagi agar nggak lengket dan juga matangnya merata. Dan setelah itu kita masukkan santan sebanyak setengah kilo, atau kalau misalnya ikannya banyak bisa ditambahkan air sedikit lagi. Setelah santan masuk, jangan lupa kita aduk-aduk lagi seperti ini. Lanjut, ditambahkan penyedap dan juga garam dan aduk-aduk lagi sampai kira-kira semua bahan-bahannya itu rata, dan saatnya memasukkan tongkol. Nah, setelah ikannya masuk, jangan lupa terus diaduk-aduk agar santan-santannya itu nggak menggumpal ya. Nah, kira-kira santannya itu udah nggak menggumpal lagi dan daun mulai menyusut, lalu masukkan tomat dan juga daun bawangnya. Dan diaduk-aduk lagi sampai kira-kira udah tercampur rata. Dan kalau udah selesai, saatnya matikan kompor dan diangkat. Selamat menikmati. Pertama, Mami siapkan dulu wajannya, lalu masukkan bahan-bahan seperti bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, kemiri 4 buah, kunyit 2 ruas, lengkuas 1 ruas, ketumbar 2 sendok makan, merica 1 sendok teh, daun salam 4 lembar, lengkuas 1 ruas yang udah digeprek, dan juga serai 1 buah udah digeprek. Nah, setelah itu nyalakan kompornya. Lalu wajan tersebut Mami kasih dulu minyak sedikit untuk menumisnya. Nah, ini Mami tumis dulu sampai kecium bau wangi. Nah, tumis-tumis terus agar nggak lengket dan matangnya merata. Setelah rata dan kecium bau wangi, Mami masukkan santan setengah kilo. Jadi ini Mami bukan gunakan santan instan ya teman-teman, jadi Mami gunakan santan kelapa. Setelah itu diaduk-aduk lagi hingga rata, dan lalu masukkan ayam yang udah dicuci dan dibersihkan. Di sini ayamnya 1 ekor ya teman-teman, jadi karena ayamnya banyak, Mami tambahkan sedikit air lagi ke santannya itu supaya ayamnya itu terbenam semuanya. Lalu tambahkan sedikit garam. Setelah itu diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai semuanya itu matang, tapi aduk-aduknya hati-hati ya, dan jangan lupa tes rasanya kalau misalnya garamnya cukup atau enggak. Nah, setelah sekitar 25 menit ayamnya itu udah matang dan bisa kita salin dan bisa disantap. Di sini Mami sudah siapkan setengah kilo ikan tongkol, lalu ditaburi dengan tepung maizena 2 sendok makan, kunyit 1 sendok makan, dan garam secukupnya. Setelah itu semua ikannya dibaluri dengan bahan-bahan itu sampai benar-benar merata. Dan setelah itu didiamkan, lalu Mami siapkan bawang merah, bawang putih, dan juga asam jawa.
Untuk asam jawanya Mami larutkan di air secukupnya. Untuk bawang merah dan bawang putih Mami iris keseluruhannya. Nah, ini dia semua bahan-bahan yang mau dimasak. Di sini Mami sudah panaskan minyak goreng dan yang pertama kita lakukan adalah menggoreng ikan tongkolnya. Jadi ikan tongkol ini Mami masak tidak terlalu kering, jadi setelah setengah matang Mami balik, dan ketika udah agak mulai menguning dan udah mulai kecoklatan Mami angkat, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau kering juga boleh. Setelah selesai menggoreng ikan tongkol, Mami mau menggoreng bawang merah. Nah, jangan lupa minyak gorengnya dikurangi dulu sedikit, karena ini untuk menumis aja, jadi nggak butuh banyak minyak goreng. Setelah bawang merahnya agak layu, Mami masukkan bawang putih. Lalu diikuti dengan ikan tongkol yang sudah digoreng tadi, dan air asam jawa. Nah, jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya ampas-ampas dari asam jawanya nggak masuk semua. Lalu dimasak lagi sampai semuanya itu mendidih. Dan kalau sudah mendidih, udah agak lama, sekitar 10 menitan, bisa dimatikan kompor dan kita angkat. Nah, tandanya itu sudah matang dan bisa dinikmati. Buat teman-teman yang mau ada rasa pedes-pedesnya di gulai asam ini, bisa menambahkan cabai dengan menumisnya berbarengan dengan bawang tadi ya. Nah, itu dia teman-teman resep hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video.